Selamat pagi. Kita akan belajar penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ini tugas Tukerti 2020. Slide ini milik Dr. Syihabuddin Said, MSI. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, tujuan. Peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Dan yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Yang keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Selanjutnya, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar secara mendasar, perlu dipahami tentang bahan ajar. Pertama, suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut National Center for Competency Based Training 2007, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Selanjutnya, jenis bahan ajar banyak sekali, mulai dari bahan cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam menurut Kostowo dalam Lestari 2011 halaman 25-26 menyatakan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal antara lain: pertama, sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali
proses pembelajaran oleh peserta didik yang bersifat pasif. Selanjutnya, sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam. Prastowo dalam Lestari 2011 nomor 25-26 menyatakan yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang berikut, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Nah, sekarang karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Dasmadi dalam Lestari 2013 yang kedua. Yang pertama, self-instructional. 1. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. 2. Bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Nah, yang kedua, self-constraint, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu karakteristik bahan ajar menurut Widodo dan Dasmadi dalam Lestari. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar.
Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Teknik dan kawan-kawan mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Bahan ajar yang selanjutnya, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparan, proyeksi komputer. Selanjutnya, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Berikut bahan ajar video seperti video dan film. Selanjutnya, bahan ajar atau media seperti komputer, misalnya komputer mediated interaction atau CMI, komputer basic multimedia atau hypermedia. Nah, jenis-jenis bahan ajar Ellington dan Ross 1997 mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya lembar kerja peserta didik, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Berikut, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya chart, poster, model, dan foto. Nah, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strip, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Jadi demikian jenis-jenis bahan ajar menurut Ellington dan Ross ya. Kita nanti dibaca ini. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita.
Sorry, kan? Khusus stop. Tadi punya dengan ibu Cina, dengan pagi Pak, terus ini belum masuk, masih rekaman, sudah